Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pada sesi 2 mata kuliah perkembangan peserta didik SPIK 4002. Pada sesi pertama kita sudah belajar tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Dan pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, masih tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Namun pada sesi ini kita akan membahas tentang teori-teori tentang perkembangan manusia. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok BMP Modul 1 Kegiatan Belajar 2 mulai halaman 1.22 sampai dengan halaman 1.38. Tujuan perkuliahannya adalah setelah mengikuti tutorial online pada sesi kedua ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik, menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Pada sesi 2 ini, Anda akan belajar tentang teori dasar perkembangan seperti 1. Teori psikososial Erikson, 2. Teori konstruktivisme Piaget, 3. Teori sosiokultural Vygotsky, 4. Teori belajar sosial Bandura, dan 5. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Teori psikososial Erikson adalah kerangka kerja yang menggambarkan perkembangan manusia melalui 8 tahap psikososial yang berbeda, yang melibatkan tantangan dan konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat dan optimal. Kedelapan tahap tersebut meliputi tahap 1, kepercayaan versus ketidakpercayaan, tahap autonomi versus ragu, tahap inisiatif versus rasa bersalah, tahap kompetensi versus rendah diri, tahap identitas versus kebingungan, tahap intimitas versus isolasi, tahap bangkit versus stagnasi, tahap integrasi versus ego versus keputusasaan. Teori konstruktivisme Piaget adalah pandangan tentang perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh ahli psikologi Swiss bernama Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka melalui interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan sosial. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, diantaranya tahap perkembangan sensori motor, tahap perkembangan praoperasional, tahap perkembangan operasional konkret, dan tahap perkembangan operasional formal. Teori sosiokultural oleh Lev Vygotsky adalah salah satu kerangka kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog dan filsuf asal Uni Soviet yang mengembangkan teori ini. Teori sosiokultural Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perkembangan kognitif dan psikososial individu. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, terutama dengan memperhatikan dan meniru perilaku orang lain. Teori ini dikenal juga dengan nama teori pembelajaran observasional atau teori pembelajaran sosial kognitif. Dan berikutnya adalah teori sistem ekologi Bronfenbrenner, dikenal sebagai model ekologi pengembangan manusia Bronfenbrenner, dikembangkan oleh psikolog Amerika Ukraina bernama Uri Bronfenbrenner. Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan individu dari berbagai tingkatan dan sudut pandang. Saya berharap Anda semua tetap semangat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.